Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan menganalisis klarifikasi dan clustering pada dataset statistik pemain NBA menggunakan metode KNN, decision tree, K-means, dan hierarchical. Oke, jadi daftar kelompok kami itu ada Dina Zalfa Khairunisa, Muhammad Tias Jafar Wijaya, R.A. Nabila Mardia Putri, dan Muhammad Adil Ramadan. Oke, mungkin kita langsung saja ke metode KNN. Oke, jadi KNN adalah salah satu algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk klarifikasi dan regresi berdasarkan prinsip kedekatan antara data. KNN termasuk dalam kategori supervised learning, yaitu metode yang memanfaatkan data training yang sudah memiliki label untuk memprediksi data baru. Pada dasarnya, KNN mengasumsikan bahwa data yang memiliki karakteristik mirip akan berada pada posisi yang berdekatan dalam ruang fitur. Jadi, kenapa saya memilih penggunaan metode KNN? Jadi, metode KNN itu dipilih karena memiliki proses kerja yang sederhana, namun mampu memberikan hasil prediksi yang cukup akurat. KNN tidak memerlukan proses pelatihan model yang kompleks, sehingga implementasinya lebih mudah dan cepat. Selain itu, algoritma ini tidak membutuhkan asumsi khusus terhadap distribusi data sehingga dapat digunakan pada berbagai jenis dataset. Oke, langsung saja ke konsep dasar metode KNN. Jadi konsep dasar dari metode KNN adalah menentukan hasil prediksi berdasarkan kedekatan suatu data baru dengan data-data yang sudah ada pada dataset training. KNN berasumsi bahwa data yang memiliki karakteristik serupa akan berada pada jarak yang berdekatan dalam ruang fitur. Oleh karena itu, ketika terdapat data baru yang ingin diprediksi, algoritma akan menghitung jarak antar data tersebut dengan seluruh data training. Kemudian memilih sejumlah tetangga dekat yang ditentukan oleh nilai K. Nilai K ini nilai yang menjadi parameter penting karena menentukan beberapa banyak tetangga yang menjadi acuan. Oke, algoritma KNN. Algoritma KNN bekerja dan membandingkan data baru dengan seluruh data training dan menghitung jarak antar data. Setelah jarak dihitung, algoritma memilih jumlah tetangga terdekat sesuai nilai K. Kelas dari data baru kemudian ditentukan berdasarkan voting mayoritas dari tetangga tersebut. Dengan cara ini, KNN dapat mengklarifikasi data hanya berdasarkan kedekatan jarak tanpa memerlukan proses pelatihan model yang rumit. Nah, ini adalah simulasi perhitungan. Jadi yang pertama itu menentukan data training, jadi ada tabel pemain, PTS, ASIS, dan high score, dan menentukan data yang akan diprediksi. Selanjutnya, ditentukan satu data pemain baru X yang ingin diprediksi kelasnya. Dan ini berisi nilai PTS dan AST yang akan digunakan dengan data training. Oke, kemudian menghitung jarak Euclidean. Pada langkah ini dihitung jarak antar pemain X dan setiap data training semakin kecil jarak semakin mirip karakteristiknya. Kan menggunakan jarak ini untuk memilih tetangga terdekat. Dan di sini ada rumusnya. Dan ini ada orang-orangnya. Jadi kemudian itu mengurutkan jarak terdekat K sama dengan 3. Semua jarak yang telah dihitung kemudian diurutkan dari yang paling kecil. 3 jarak terkecil dipilih sebagai tetangga terdekat karena nilai K ditetapkan sebesar 3 tetangga terdekat. Yang pertama itu ada Drew Holiday, Derek White, dan Anthony Davis. Kemudian voting mayoritas. Pada tahap ini dilakukan voting terhadap 3 tetangga terdekat. Kelas yang paling sering muncul dari ketiga tetangga tersebut menjadi hasil prediksi KNN. Pertama itu kelas 0 muncul 2 kali, kelas 1 muncul 1 kali, dan mayoritas kelas adalah 0. Itu kan hasil prediksi. Dan hasil voting mayoritas, pemain X diprediksi berada dalam kelas high score 0. Artinya pemain tersebut diperkirakan bukan termasuk pencetak skor tinggi. Dan ini ada contoh penggunaan KKN. Metode KNN menggunakan untuk memprediksi kategori pemain berdasarkan data statistik seperti tembakan, assist, rebound, dan menit bermain. Setiap pemain baru dibandingkan dengan pemain yang paling mirip tetangga dekat, kelas yang paling banyak muncul dari tetangga tersebut menjadi hasil prediksi. Dengan cara ini KNN membantu menentukan apakah pemain tersebut mencetak skor tinggi atau bukan. Oke, mungkin ini ada hasil contoh penerapannya. Saya lihat. Jadi program ini dimulai dengan mengimpor library Panda dan Matplotlib pilot yang digunakan untuk membaca data serta menampilkan grafik. Dataset dimuat menggunakan PD-RED CSV sehingga data dapat diproses dalam bentuk data frame dari dataset tersebut.
Kolom PTS dan AST diambil dan dikonversi menjadi list agar dapat digunakan sebagai koordinat dalam plot. Dan itu dibuat juga label kelas. Sederhana, berdasarkan nilai PTS yaitu kelas 1 untuk PTS yang lebih dari 20 dan kelas 0 untuk PTS yang kurang dari 20. Label ini digunakan untuk memberikan warna berbeda pada setiap titik dataset saat divisualisasikan. Setiap data siap grafik scatter dibuat menggunakan PLT scatter dengan nilai PTS sebagai sumbu X dan AST sebagai sumbu Y. Grafik kemudian diberi judul serta label sumbu untuk memudahkan pembacaan. Visualisasi ini bertujuan untuk melihat pola hubungan antara nilai PTS AST pada dataset. Jangan tampilan grafik tersebut, pengguna dapat memahami distribusi data serta perbedaan kelas berdasarkan pengelompokan nilai PTS. Dan sini ada pengguna KNN dengan K1. Ini adalah outputnya. Jadi, program ini dimulai dengan membaca file database 2425 yang berisi data pemain basket. Dari dataset tersebut, dua atribut dipilih sebagai variabel utama, yaitu FGA, field goal attempt sebagai sumbu X, dan PTS atau point sebagai sumbu Y. Selanjutnya dilakukan pemberian label kelas secara otomatis menggunakan aturan sederhana. Jika nilai PTS mencapai 20 atau lebih, data diberikan kelas 1, sedangkan jika di bawah 20 diberikan kelas 0. Data tersebut kemudian digabungkan menjadi pasangan koordinat FGA dan PTS. Digunakan sebagai data latih untuk model Snakeboard KNN. Pada program ini digunakan K1 sehingga prediksi akan mengikuti kelas data terdekat. Setelah model KNN terbentuk, program melakukan prediksi terhadap sebuah titik baru dengan nilai FGA yaitu 12 dan PTS 20. Titik ini diuji untuk mengetahui apakah termasuk kelas 0 atau kelas 1 berdasarkan kedekatannya dengan data latih. Hasilnya prediksi kemudian divisualisasikan dengan scatter plot yang menampilkan seluruh data per titik baru. Dan nilai K yang lebih tinggi mengubah prediksi. Saya lihat di sini nih data K-nya itu 10. Pada program ini data dibaca dan diambil dua data yaitu FGA dan PTS sebagai nilai sumbu Y. Ini membuat label kelas format yaitu kelas 1 lebih 20 dan kelas 0 jika PTS kurang dari 20. Inti komponen tersebut kemudian dikonvert menjadi list lalu digabung menggunakan zip sehingga dapat digunakan sebagai input KNN. Pada tahap ini model bentuk menggunakan KNN dengan K10 yang berarti prediksi akan mempertimbangkan 5 sangat terdekat dengan titik baru. Setelah model KNN terbentuk, program menentukan titik baru dengan nilai FGA 15 dan PTS 22 lalu memprediksi kelasnya menggunakan KNN predict. Hasil predik tersebut kemudian divisualisasikan pada grafik scatter di mana seluruh data ditampilkan bersama titik baru yang diberi warna sesuai kelas hasil prediksi. Jadi program juga menambahkan text label pada titik tersebut untuk menunjukkan hasil klarifikasinya pada bagian akhir. Grafik disimpan menggunakan PLT Civic agar dapat ditampilkan untuk digunakan dalam laporan. Sekian dari KNN, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini yaitu mengenai metode decision tree. Nah, dari kode yang saya tampilkan ini, yang pertama kita itu mengimport berupa library yaitu pandas dan untuk membaca database-nya dan juga membaca data-datanya, dan juga ada scalar untuk decision tree-nya, dan juga matplotlib ini buat visualisasinya nanti. Nah, yang pertama ini ada sebuah kode yang berfungsi untuk menampilkan datasetnya, membaca dan juga memilih datasetnya yang memiliki yang tidak kosong gitu, yang tidak none. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke klasifikasi. Di klasifikasi ini kita memberi label bahwa skor itu ketika dia poinnya lebih dari 25 maka masuk ke label high. Jika lebih dari sama dengan 10 dia akan masuk ke label medium, dan juga ke bawahnya itu masuk ke label low. Nah, di sini ada perintah untuk bahwa skor level itu akan di-apply ke setiap baris dari feature points, yang dimana skor level tadi yang dari label skor yang kita buat.
Kemudian setelah itu kita akan menampilkan beberapa contoh dari klasifikasi tadi dengan menggunakan beberapa data dari PTS tadi atau points. Nah, di sini kita mengambil hanya beberapa saja menggunakan head. Nah, di sini kita menggunakan X-nya, di mana X-nya itu kita menggunakan fiturnya itu dari PTS point, dan juga untuk Y-nya itu kita ambil dari label yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini langsung kita latih model decision tree-nya, dan juga selanjutnya kita memasukkan predict-nya. Nah, di predict ini kita bebas mau masukkan berapa, nanti apakah sudah sesuai dengan klasifikasi yang sudah kita buat tadi dari angka 8, 15, dan 30 tadi. Nah, kemudian kita visualisasikan ke Google Colab-nya. Untuk outputnya nanti seperti ini. Nah, jadi untuk yang pertama tadi untuk menampilkan datanya, ini merupakan shape dari X dan Y-nya, yang dimana 16.512 ini merupakan jumlah data yang ada di dataset tersebut. Nah, kemudian dari angka-angka 8, 15, dan 30 tadi kita mendapatkan hasil dari label yang sudah kita buat tadi, dan juga dari model yang sudah kita latih tadi. Nah, di sini 8 didapatkan bahwa skor levelnya itu berlabel low, 15 berlabel medium, dan 30 skor levelnya high. Sudah sesuai dengan klasifikasi yang sudah kita buat. Nah, di sini untuk visualisasinya bisa dilihat di sini, yang dimana ketika poinnya PTS-nya itu kurang dari sama dengan 9,5, Gini-nya itu 0,5. Nah, di Gini ini semakin dia mendekati 0, maka semakin bersih kelasnya nanti. Nah, untuk sampelnya ini ada 16.512, dan value-nya itu bahwa ada 1151 untuk yang low, dan juga 8843 buat yang medium, dan juga 6518 untuk yang high. Nah, ketika dia true, maka dia akan masuk ke kelas yang kiri ini dan akan berlabel low. Dan ketika dia false, dia akan mengulangi lagi syarat-syaratnya, yaitu ini. Ketika poinnya kurang dari sama dengan 25,5, Gini-nya sekian-sekian, maka dia akan masuk ke kelas medium. Nah, tapi sebelum itu dia akan mengecek lagi terlebih dahulu apakah dia memenuhi kondisi ini. Jika dia memenuhi kondisi ini dan bernilai true, maka dia baru dapat dipastikan dia masuk ke kelas medium. Ketika dia false, maka baru dia akan masuk ke kelas high. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dan sekarang saya akan membahas tentang K-means. K-means itu merupakan metode unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Cara kerjanya sederhana. Pertama, kita tentuin dulu jumlah kelompok atau klaster yang ingin dibuat. Setelah itu, model akan mencari titik pusat atau centroid, lalu menghitung jarak setiap data menuju centroid tersebut. Data kemudian dimasukkan ke klaster dengan jarak terdekat. Proses ini tuh bakal terus diulang sampai posisi centroid stabil. Pada contoh ini, kami tuh gunain dataset NBA dan saya memilih dua variabel, yaitu PTS atau point dan TRB atau total rebound. Kedua variabel ini tuh digunain buat dasar pembentukan klaster.
Oke, yang pertama itu ada bagian ini tuh menampilin visualisasi persebaran data. Sebelum dilakukan proses clustering, visualisasi ini tuh dibuat menggunakan scatter plot, yaitu grafik titik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel dari dataset. Di sini saya menggunakan dua kolom, yaitu PTS dan TRB. PTS adalah jumlah poin yang dicetak pemain, TRB adalah total rebound yang dihasilkan pemain. Untuk membuat grafik lebih sederhana itu dan mudah dibaca, saya itu hanya mengambil 20 data pertama dari dataset menggunakan fungsi head 20. Setiap titik pada grafik mempresentasikan satu pemain. Posisi titik ditentukan oleh nilai PTS sebagai sumbu X, nilai TRB sebagai sumbu Y. Dengan scatter plot ini kita tuh bisa ngelihat pola awal data, misalkan apakah pemain itu memiliki poin tinggi juga memiliki rebound tinggi, apakah datanya tersebar merata atau mengelompok, lalu apakah data yang terlihat jauh dari lainnya. Visualisasi awalnya itu seperti ini tuh penting dilakukan karena supaya kita tuh bisa lebih memahami karakteristik data dan perkiraan apakah clustering menghasilkan pembagian kelompok yang jelas atau tidak. Nah, pada yang ini itu tuh merupakan program K-means clustering. Diawali dengan mengimpor pustaka Pandas, K-mean dari scikit-learn itu serta matplotlib/pyplot sebagai alat untuk visualisasi. Setelah itu dataset database 2425 CSV dibaca ke dalam data frame menggunakan perintah pdread CSV, sehingga seluruh data pemain termasuk nilai PTS points dan TRB total rebounds itu siap digunain dalam proses pengelompokan. Selanjutnya itu dua atribut numerik yang menjadi dasar analisis dipilih melalui perintah df PTS TRB dan disimpan dalam variabel X. Pemilihan dua variabel ini itu dilakukan untuk melihat bagaimana pemain dapat dikelompokkan berdasarkan kemiripan performa dalam mencetak poin dan mengambil rebound. Algoritma K-means itu kemudian diterapkan dengan menentukan jumlah cluster terbanyak sebanyak 3, yaitu melalui perintah K-mean n cluster sama dengan 3. Model dilatih menggunakan fit predict X yang secara otomatis menghitung jarak setiap titik data terhadap sentroid, menetapkan masing-masing data ke cluster terdekat, dan menghasilkan label cluster. Hasil pengelompokan kemudian disimpan ke dalam data frame pada kolom baru yang bernama cluster, sehingga dapat diamati cluster yang terbentuk untuk setiap pemain. Untuk menampilkan hasil awal, program mencetak beberapa baris pertama dari data frame menggunakan df head. Tahap scatter plot 2 dimensi dengan menggunakan nilai PTS pada sumbu X dan TRB pada sumbu Y, sementara warna pada titik ditentukan oleh label cluster yang dihasilkan K-means. Grafik ditampilkan melalui PLT show sehingga pola pengelompokan antar pemain itu dapat diamati secara jelas dalam bentuk visual. Visualisasi ini tuh membantu memahami bagaimana pemain terbagi ke dalam 3 klaster berdasarkan kemiripan performanya, terutama terkait kontribusi dalam mencetak poin dan melakukan rebound. Dengan demikian, implementasi K-means ini memberikan gambaran informatif mengenai pola pengelompokan data pemain NBA dalam dataset. Selanjutnya ini adalah program elbow method, diawali dengan mengimpor pustaka matplotlib pyplot dan K-means dari scikit-learn, kemudian mengambil 2 atribut numerik PTS dan TRB tadi dari data frame DF untuk dianalisis. Variabel X disiapkan sebagai data input yang berisi 2 kolom tersebut karena elbow method digunakan untuk mengevaluasi kualitas pengelompokan K-means berdasarkan atribut numerik. Selanjutnya dibuat sebuah list kosong SSE atau sum of squared error yang akan menyimpan nilai inersia dari setiap K-means. Nilai inersia merupakan total jarak kuadrat antara data dan centroid cluster yang digunakan sebagai indikator seberapa baik data terkelompok. Program kemudian mendefinisikan tentang jumlah cluster yang akan diuji melalui range 1, 10 sehingga K akan diuji dari 1 hingga 9 cluster. Untuk setiap nilai K, objek K-means n cluster sama dengan K dibuat dan dilatih menggunakan KM fit X. Setelah model terbentuk, nilai inersia SSE dari model tersebut itu bakal diambil melalui KM inersia dan disimpan ke dalam list SSE. Dengan cara ini, program menghitung SSE untuk berbagai jumlah cluster sehingga dapat diamati pola penurunannya.
Setelah seluruh nilai SSE diperoleh, program memvisualisasikannya dengan menggunakan PLT plot. Grafik elbow itu akan dihasilkan menggambarkan hubungan antara jumlah klaster dan nilai SSE. Pada grafik tersebut, titik siku elbow akan tampak sebagai posisi di mana penurunan SSE tidak lagi signifikan jika K ditambah. Titik ini tuh bakal menunjukkan jumlah klaster yang paling optimal. Pada dataset ini, pola grafik menunjukkan bahwa nilai K optimal pada dataset ini itu berada pada K sama dengan 3 karena setelah jumlah tersebut penurunan SSE mulai merambat secara drastis. Visualisasi ditampilkan menggunakan PLT show hingga pengguna dapat melihat secara jelas titik elbow yang menandai jumlah klaster terbaik sebelum digunakan dalam pemodelan K-means. Mungkin sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dina Zalfa Hairunisa. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil UAS saya, yaitu metode hierarchical clustering. Jadi, pertama-tama saya mengimport library, yaitu Pandas untuk membaca data dan mengelolanya. Kemudian ada Matplotlib itu untuk membuat grafik atau visual datanya. Kemudian ada SciPy Cluster Hierarchy, ini untuk menganalisis hierarchical clustering, khususnya pada fungsi dendrogram dan juga linkage. Lalu saya membaca file CSV yang bernama database_24_25.csv. Kemudian saya mengambil 10 data pertama dari 2 kolom penting, yaitu PTS sebagai total points yang disimpan dalam variabel X, dan juga ada AST sebagai axis yang disimpan dalam variabel Y. Kemudian saya membuat scatter plot atau diagram bencar untuk melihat hubungan antara total points dan juga axis. Di sini ada plt.show, yaitu digunakan untuk menampilkan grafiknya. Kemudian yang kedua, sama seperti tadi, mengimport library. Di sini ada Pandas itu untuk membaca dan mengelola data, NumPy itu untuk menghitung numerik, Matplotlib itu untuk menggambarkan, untuk membuat grafik atau visual data, dan SciPy Cluster Hierarchy ini untuk menganalisis hierarchical clustering, khususnya di dendrogram dan linkage. Setelah mengimport library, saya mengambil kolom PTS dan AST dari dataset, kemudian membersihkannya dari data kosong agar clustering berjalan tanpa error. Kemudian saya membatasi data hanya 10 baris pertama supaya dendrogram yang dihasilkan tidak terlalu penuh dan mudah dibaca. Data kemudian saya ubah menjadi pasangan koordinat dan saya menghitung linkage-nya, yaitu menghitung linkage. Linkage itu proses pengelompokan data secara bertahap. Di sini saya menggunakan metode WART, yaitu metode yang meminimalkan variasi dalam tiap cluster, dan juga saya menggunakan jarak Euclidean, yaitu rumus jarak standar antar titik. Setelah menghitung linkage, saya membuat dendrogram yang menampilkan proses penggabungan klaster dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga, sama seperti yang kedua tadi, pertama-tama mengimport library-nya, kemudian mengambil kolom numerik PTS dan AST yang akan membersihkan data kosong agar proses clusteringnya itu bisa berjalan tanpa error. Lalu saya juga membatasi data pertama agar scatter tidak terlalu padat dan mudah untuk dibaca. Setelah itu, kolom PTS dan AST saya ubah menjadi list dan digabungkan menjadi pasangan koordinat. Kemudian saya menggunakan algoritma agglomerative clustering, yaitu model clustering yang memulai proses dari titik paling kecil kemudian menggabungkannya satu persatu. Saya menentukan jumlah klasternya itu menjadi 2 dan menggunakan linkage WART, yaitu metode yang menggabungkan klaster dengan peningkatan variansi terkecil. Di sini ada fungsi fit predict, yaitu menghasilkan label
cluster untuk setiap titiknya. Terakhir, saya membuat scatter plot dan mewarnai titik berdasarkan hasil clustering. Grafik ini menunjukkan bagaimana pemain dikelompokkan berdasarkan performa points dan assist dari mereka.